banget pokoknya apa ya kayak pergantian bahasa karena kalau di bahasa Jawa kita punya hierarki kebahasaan ya. Kalau misalnya aku ngomong sama Febri karena kita sepantaran atau setara, kita bisa pakai ngoko di bahasa Jawa. Atau misalnya tanpa kita sadari kesenian itu juga menyungging kesadaran kebahasaan kita. Masa bukan kita ya, ternyata kita nggak semuanya Jawa juga. Saya juga dan Jawa juga bukan angka ke sana. Kalau teman-teman tuh mau main atau mau latihan ludruk, bisa ke Warna Budaya Pagesangan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Kembali lagi di podcast Auto kita dari Kementerian Seni dan Budaya. Kali ini kita ditemenin sama Mas Nugi. Nah, Halo semuanya. kenalin dong Mas Nugi. Mas Nugi ini nama lengkapnya siapa? Dipanggil siapa? Dari mana? Lahirnya di mana? Selengkap-lengkapnya boleh. Kayak KTP dong. Iya, boleh. Apa saya taruh KTP di sini ya, biar nggak jelasin semua ya. Nama saya Anugrah Yudanto Rahman, saya biasa dipanggil Nugi ya. Saya mewakili Art Institute mungkin ya, biar lebih ya punya institusi lah. Jabatannya apa nih Mas di Institute ini? Apa Wah, ya jawabannya? foundernya Institute. Tepuk tangan dong. Nanti kasih efek. Iya. Gitu ya. Terus enggak Mas? Apa itu? Asli Surabaya atau anak rantau? Ini susah ya, pertanyaan di origin atau keaslian. Iya. Gimana gimana? Saya juga bingung kalau asli mana. Cuman kalau merujuk KTP ya, atau akte lahir secara administrasi, ya saya lahir di Surabaya, terus tapi tinggalnya di Sidoarjo sebenarnya. Sidoarjo tapi mepet-mepet Surabaya lah. Gedangan Mas. Juanda. Tujuan. Dan kamu beli tiket mungkin kan selalu Surabaya Juanda, bukan Sidoarjo Juanda. Iya. Kalau beli tiket pesawat gitu kan. Administrasinya Sidoarjo. Berarti keluarganya di Surabaya semua. Bapak asli Surabaya, ibu Pemalang, orang daerah, orang desa. Berarti Pemalang, Jawa Tengah. di Malang. Bukan Malang, beda ini, Pemalang. Oh, Malang. Jawa Tengah. Oke, Mas Nugi ini juga termasuk tergolong eh, muda milenial yang cukup ini ya, cukup bergengsi gitu ya. Bergengsi apaan ini? Pak, Mas Nugi ini alumni antropologi angkatan berapa Mas? Saya masuk 2017. Lulusnya 2021 akhir. Baru tahun kemarin ya? Itu 2 tahun dong. Kan sekarang 2023 kan ya? Oh iya ya, 2 tahun yang lalu. Jadi Mas Nugi lulus, aku masuk gitu. Iya, kamu kan berapa? Iya, baru 1 September itu aku baru masuk. Aku wisuda. Iya, wisuda September kan. Tapi meskipun Mas Nugi udah keluar, aku masuk, udah ini ya, udah kita chemistry Udah udah akrab. tahu, Iya, iya. udah akrab. Soalnya friendly lah ya. Ini Mas, jadi hari ini topik podcast kita ini topiknya seputar ludruk. Waduh, menarik sih. Nah, ini udah pakar ludruk ya Mas Nugi Enggak, ya. Pak. Jadi Area Institute boleh dijelaskan dong Mas, Area Institute ini fokusnya di apa, program kerjanya kayak gimana gitu. Ini berarti aku cerita soal Area Institute dulu. Iya. Sebenarnya Area Institute itu lembaga riset awalnya. Cuman dimulainya dari hal yang kita senengin aja waktu kuliah dulu ya. Kita suka nongkrong, ngobrol, baca buku, ngobrol lagi, ketiduran, baca buku, ngobrol lagi. Ya, Diskusinya aktif berarti. lebih suka ya berarti bukan diskusi formal yang kita bikin ini ya, forum, poster, spanduk ya, cuman dari teman-teman yang kita suka habis kuliah lalu kita cari makan siang, istirahat siang ya, kita ngobrol apapun yang kita baca dan seru gitu loh. Dan akhirnya dari situ kita bikin Art Institute. Terus akhirnya ini sih sebenarnya saya punya keresahan waktu itu ketika ini kuliah lagi saya cerita. Gak apa-apa. Waktu, Flashback sedikit. waktu kuliah kemarin itu kan saya ambil kelas, ada nggak mas yang ada etnografi Jawa ya? Ada.
Iya ya, etnografi Kebetulan Jawa. sekarang saya kontingen. Iya kan? Iya. Ada itu Pak Pujio, Trijoko, Pak Pak Trijoko. Joko, kalau sekarang juga Pak Jody. Iya Pak Jodina. Di etnografi Jawa nggak tahu sama nggak ya masih ada silabusnya tentang mata kuliah isinya. Saya tuh diajarin kayak di Jawa itu ada banyak sepultur, Masih ada. ada samin, Iya, iya. ada osing, Nah, ada are, ada ada apa aja tuh kayak masih kuliah. Tengger. Tegar. Tengger, ya. Itu kemarin aku kelompoknya ngambil Tengger. Terus kita sudah presentasi gitu kan. Iya. Sepultur itu kan. Kok sengaja ternyata kuliah. Iya, sengaja kan diulang gitu. Situ saya mikir kita mau masuk kultur arek ya, tapi kok nggak ada satu rujukan yang memadai soal kajian subkultur arek ini. Saya membayangkan bahwa untuk membincangkan soal subkultur arek itu kita juga harus punya satu kajian yang kanon atau yang menunjukkan bahwa ini loh subkultur arek itu diteliti oleh orang ini pada tahun segini, dia menemukan ini dari kajian tersebut. Saya membayangkan seperti membaca bukunya Clifford Geertz sih, soal agama Jawa itu ya, kita ngomong kelompok putihan, kelompok abangan dan sebagainya, ada satu rujukan antropologisnya lah istilahnya ya. Dan dari situ saya nggak menemukan tuh kajiannya yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya meneliti ludruk, jadi awal mulanya saya meneliti ludruk itu ketika saya aktif di IJIR. Ada satu institusi riset namanya Institute for Javanese Islam Research atau Pusat Kajian Islam Jawa. Di situ direkturnya waktu itu Bapak Apol Firdaus di UIN 1 di Tulungagung. Di situ saya punya beberapa kawan lah ya, kenal dengan beliau juga Pak Apol. Karena saya berdomisili di Surabaya, beliau memberikan satu mandat istilahnya. Cobalah kamu teliti ludruk. Lalu ada teman dekat saya di situ juga namanya Pak Mata. Dia memberi saya satu buku penelitian ludruk pertama kali yang dilakukan oleh Peacock, James L. Peacock. Judul bukunya Ritus Modernisasi saat itu. Itu buku pertama saya ketika meneliti ludruk, agar saya mulai menggali-gali lagi. Dan dari situ saya melihat, oh iya, ludruk ini kan berada di seputar area ya. Terus saya ingin membangun satu lembaga yang dimana saya masih bisa meneliti ludruk, tapi itu nggak soal ludruk saja, tapi harus ada satu hal yang lebih umum mungkin ya, lebih general yang bisa supaya semua orang itu terlibat dalam dialognya. Akhirnya dari situ lagi-lagi Pata teman saya ketika di kantor ya, waktu itu ya tidur-tiduran, dan kita pada di kantor tiduran ya. Iya. Sendiri Pak. Lagi jalan saya waktu itu. Jadi Pak Tagra bilang, awalnya saya bilang sih waktu itu kayak aku tertarik untuk mengaji subkultur arek. Pertama karena ludruk ada bagian subkultur arek. Yang kedua, ketika saya meneliti soal ludruk dan mempelajari soal daerahnya ya, kalau di Papua kan ada wilayahnya dan sebagainya seperti itu ya. Saya baca soal buku-buku soal Surabaya, subkultur arek dan sebagainya. Akhirnya Fatah nyeletuk, bikinlah namanya Arek Institute. Ketika itu masih baru nama. Jadi ya sebenarnya secara mendasar Arek Institute ya lembaga riset yang fokus untuk mengkaji subkultur Arek. Karena perasaan tadi bahwa saya nggak menemukan rujukan yang antropologis bahasanya kayak gitu soal subkultur Arek ini. Berarti Arek Institute ini dibentuk lah istilahnya dari tahun berapa itu kejadian itu? Kalau ngomong tahun saya ini sangat buruk ya dalam catatan pendirian dan sebagainya ya. Cuma seingat saya untuk mengukur awalnya ya 2021 akhir, 22 awal seperti itu. Saya menanda dari rilis tulisan pertama dan juga website ya, situs yang kita bikin waktu itu. Sebenarnya sederhananya itu kenapa saya menandanya website, karena spiritnya waktu itu adalah kita bisa mendokumentasikan fenomena yang ada di subkultur arek. Jadi kita perlu platform nih untuk membagikan tulisan-tulisan yang spesifik dengan apa yang kita sukain aja sebenarnya. Akhirnya ya menanda ini yang paling mudah dari website, dan itu mungkin tulisnya 2022 awal. Tahun segitulah, tapi proses pembentukannya, ngobrol dengan kawan-kawan hingga jadi seperti sekarang ya dari tahun 2021. Kebetulan juga nih, aku di sini juga termasuk dalam anggota dari Arek Institute ini sendiri. Udah deket. Iya benar juga.
Kalau kalian kepo sama Art Institute ini, boleh cek di link description box. Di situ langsung ada, langsung menuju ke Instagramnya Art Institute. Siapa tahu nih lagi oprek ya, oprek background. Siapa tahu kalian juga yang mungkin memiliki ketertarikan di subkultur art ini tadi, boleh langsung hubungi Mas Ruby aja atau DM di Art Institute. Boleh. Jadi sejauh ini Art Institute ini udah jalan atau udah mengkaji apa aja Mas sejauh ini di Surabaya? Sebenarnya kalau ngomong pengkajian, tadi kan kita Febri kan sempat news soal program dan Iya. sebagainya ya. Aku juga lupa ngebahas juga. Kalau pengkajian sebenarnya jadi gini ya, kalau di Arensted kita punya beberapa komite tuh, karena sebenarnya kan banyak kawan juga banyak minginnya, dikasih ruang aja satu biar saya nggak bingung ketika itu. Komitenya ada komite penelitian, komite pendampingan, dan juga sanggar arek ya, komite sanggar. Dan kalau di komite penelitian, kalau ngomong soal program dan pengkajian, ada beberapa kawan yang memang fokus yang sedang meneliti ini sastra di lingkungan subkultur arek. Itu yang pertama. Yang kedua ada teman juga itu soal Sidoarjo masa lampau. Jadi dia tertarik untuk melihat sejarah Sidoarjo karena kan ya Sidoarjo kan satelit Surabaya, banyak pabrik gula, berarti banyak rekam jejak kolonialisme Belanda juga. Artinya artefaknya cukup banyak sekali di sana. Dan kalau saya pribadi di komite penelitian, ya itu tadi saya fokus di isu ludruk sebenarnya. Akhirnya itu juga berimbas kepada pendampingan tentunya yang banyak bekerja di isu pendampingan komunitas kesenian ludruk. Akhirnya kayak gitu sih. Jadi programnya kurang lebih ya. Kita fokus untuk melakukan pengkajian kita masing-masing, di pendampingan fokus untuk melakukan kerja-kerja apa ya mungkin istilahnya. Kalau pendampingan itu terlalu ini ya bahasanya. Ya kita membersamai teman-teman komunitas ludruk lah ya, ngobrol-ngobrol ingin melakukan apa ya seru-seruan aja di situ. Dan ada beberapa mitra juga tentunya. Terus mungkin akhir-akhir ini pendampingan bikin ini semacam policy brief, rekomendasi kebijakan di tahun lalu. Dan hasil policy brief itu kita audiensikan kepada DPRD dan Disbud Porapar. Dan hasilnya cukup memuaskan ya, maksudnya DPRD bersama Pak Ahatoni misalnya, kita akhirnya sudah bisa berdialog soal perda pemajuan kebudayaan. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau program itu ya beragam ya, tergantung dari per komitenya sendiri. Kalau sanggar programnya kita lebih banyak visualisasi. Sebenarnya itu seperti kita pengen bikin satu ruang eksperimentasi karya seni bersama aja. Ibaratnya di sanggar kan yang megang Adnan, anak sastra Indonesia juga. Jadi kebetulan waktu kuliah saya juga sering nongkrong sama anak FIB, anak sastra khususnya. Akhirnya kita bikin apa ya yang seru yuk. Akhirnya itu coba bikin sanggar untuk bikin visualisasi. Jadi kebanyakan kalau di sanggar sendiri mungkin programnya kadang ada diskusi, terbitan cerpen ataupun sastra, karya puisi ya, karya sastra khususnya. Dan juga apresiasi karya-karya tersebut dengan bentuk visualisasi. Seperti itu. Cukup banyak dan apa ya, 3 komite tapi udah punya fokusnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau bicara tentang ludruk nih sejauh ini, ada beberapa hal yang ingin kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama nih, basicnya nih, apa itu ludruk dan bagaimana sejarahnya ludruk ini dalam dunia seni pertunjukan di Indonesia sendiri. Mas Rugi. Menarik ya, berapa banyak. Kurang lebih ini kayak skripsi yang saya bahas juga sebenarnya. Karena ketika dulu saya bahas transformasi diskursus, jadi melihat perubahan wacana dan kesenian ludruk. Akhirnya mau tidak mau, saya harus melacak sejarahnya ludruk juga, lakon-lakonnya, muatannya, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong sejarah sebenarnya ada yang lebih pakar ketimbang saya, banyak lah. Saya ini kan masih baru lah ya. Salah satunya saya baca selain Pikop adalah almarhum Prof. Hendrikus Supriyanto, dia peneliti dari Malang juga, dia sudah menerbitkan banyak buku lah soal ludruk dan diktat dan banyak karya yang mendokumentasikan kesenian ludruk. Nah, rujukan yang paling memadai bagi saya untuk melihat sejarah awal kesenian ludruk itu ya dari buku Prof. Hendrikus. Sebenarnya kesenian ludruk ini awalnya berangkat dari satu tradisi masyarakat yang dimulai di Jombang.
Ada namanya Pak Santik, dia suka ngamen, namanya masih Lerok Ngamen waktu itu. Jadi orang diiringi dengan musik, dia ngidung. Musik Jadi ngidung. pertunjukan biasa ya, Iya, kayak ngamen biasa kayak ngamen gitu. biasa awalnya. Awalnya kayak ngamen biasa, lalu itu berkembang lagi, itu 1900-an ya, di Iya. awal abad 20, 1900-an Lerok, Lerok Ngamen, lalu itu berkembang menjadi besut. Besut itu 1910 ya kurang lebih ya, 1910-an kalau nggak salah. Seingat saya ya, mungkin bisa di cross check lagi di bukunya Prof. Hendrikus atau riset-riset yang lainnya. Di besuk itu akhirnya kesenian lerok ini sudah memiliki satu bentuk apa cerita lakon, meskipun masih sederhana dengan 4 lakon yang terkenal itu, ada Besut, Pak Pono, Rusmini, ya gitu-gitulah. Itu akhirnya lerok itu udah diiringi dengan kidung dan juga dengan satu cerita atau lakon gitu, udah ada gelanya, meskipun konteks ceritanya masih sangat terbatas ya dalam periode itu. Dan kalau teman-teman mungkin penasaran, bisa dibaca bukunya Prof. Hendrikus, Ludruk dalam Pusara Jawa Timur. Itu dia mendokumentasikan, dan ketika saya ke rumahnya dan ngobrol, memang di buku itu dia sempat merekonstruksi ulang soal pagelaran besuk ini, karena besuk itu sekarang udah sangat terbatas ya, Iya. ada di Jombang itu pun sangat terbatas sekali. Dan menariknya sebenarnya dari satu bentuk ngamen tadi, besuk itu bisa, kalau ketika saya ngobrol dengan Prof. Henry ketika itu, bisa merekam bahkan menyisipkan kultur masyarakat Jawa khususnya. Jadi ketika saya ngobrol dengan Prof. Hendrikus, dalam pagelaran besuk itu ada satu ritus atau ritual yang sebelum Oh, dimainkan. Kalau mungkin dalam istilah antropologisnya, ngomongnya selamatan ya. keselamatan. Iya, jadi bukan selamatan yang seperti yang diandekan, tapi semacam satu meminta, bukan meminta, tapi mengharapkan satu, jadi supaya pagelarannya aman kayak gitu. Aman. Akhirnya pemain musik itu memulainya dengan apa ya, semacam merapal mantra ke sedulur papat limo pancer. Oh iya. Itu kan ada ya, kalau Iya, di iya. Uner yang baru kan di Di pojokan ada. ya, di asik pojokan ada. Saya juga baru lihat, waduh, Uner ini menjadi sangat filosofi Jawa sekali ya, kok ada Iya. sedulur papat lima Ada pancer ya. banget. Ya itu di besut itu ada, jadi si besut, si lakon besutnya ini kayak merapal mantra ke 4 penjuru arah, dan di bagian tengah panggungnya, pancarnya kan di tengahnya istilahnya. Itu akhirnya menyimpan satu bentuk ritus ya di situ ya, dan menarik juga, tapi sangat susah untuk melacak. Maksudnya rapalan mantra apa yang dibaca ya, padahal itu satu fenomena antropologis yang menarik dan harus dokumentasikan ya. Nah, lalu dari besuk itu kan sudah memiliki cerita dan hidung. Baru ketika 1920 banyak orang yang menandai, banyak peneliti ludruk yang bersepakat kalau Cak Durasi mengembangkan kesenian ludruk melalui ludruk organisasi itu. Sebenarnya cukup membingungkan ya untuk kita melihat kalau ludruk itu awalnya 1920 atau 30, karena kebetulan juga saya masih meneliti ludruk dan mengumpulkan beberapa arsip. Kalau dalam buku Prof. Hendrikus, seingat saya Cak Durasing itu mulai akhirnya 1930. 1930. Tapi ketika saya melihat arsip-arsip koran, ada beberapa berita soal siaran ludruk Cak Iya. Durasing, dan itu sudah berjalan di tahun 1920-an. Oh, Jadi saya akhirnya kayak agak membingungkan lagi nih, 1930 ditandai dari mana ah, gitu. karena aku juga pernah baca juga buat tugas itu di 1930-an, Mas. Aku Iya, dapetnya itu. selalu para ahli ludruk itu, peneliti ludruk ya khususnya, menandai 1930 sebagai ludruk organisasi Cak Durasing. Padahal Cak Durasing sudah aktif di 1920-an. Iya. Kalau melihat ini ya, siaran radio, dan ini menariknya. Artinya kelompok-kelompok ludruk ini sudah melakukan satu kayak kita gini, Iya. ludruk rekam, mungkin belum direkam ya, tapi broadcast ya seenggaknya ya, disiarkan ya, Kalau radio itu radio. Dan itu saya ngelihat dari ya ini, Suara Nirom, itu majalah milik Nirom, perusahaan radio lama di masa kolonial. Itu kan mereka bikin satu terbitan majalah berkala, dan ada beberapa jadwal siarannya durasi tahun 1920-an saat itu. Dan itu, tapi itu hal yang lagi saya teliti lagi untuk lebih dalam lagi. Cuma ya akhirnya saya menandai bahwa, dan juga banyak peneliti yang bersepakat ya, 1930 lahir kesenian ludruk, yang dimana ludruk itu sudah punya satu paket lengkap seperti yang kita tonton sekarang. Dan juga Peter Potter di tahun 60-an ketika dia riset ya,
ilmunya, ada selingannya, ada kidungannya, ada lakonnya, ada dagelannya. Iya kan, itu kan satu, kalau mungkin orang sebut pakem ya, atau mungkin struktur dari pagelaran ludruk itu sendiri. Nah, saya pikir ya 1920-30 itu ada titik awal kesenian ludruk dari lero, besut menjadi satu paket lengkap kesenian seperti yang kita nikmati sekarang ya di periode-periode itu. Jadi gitu kurang lebih sejarah. Dan menariknya ya balik lagi seperti skrip saya kemarin, ada satu narasi yang berkembang di periode itu, apalagi di tahun-tahun seperti itu kan masih dalam kondisi kolonialisme ya, penjajahan ya. Dan ternyata Ludwig itu juga punya satu spirit nasionalisme, tapi nasionalisme di sini harus kita pahami sebagai satu gerakan anti kolonial. Kalau sekarang mungkin kita memahami nasionalisme sebagai satu patriotisme ya, atau NKRI harga mati, narasi ala militerisme. Cuma di periode itu ya narasi anti kolonial. Nah sebenarnya ketika saya melakukan pelacakan dalam arsip-arsip saya juga ada loh keterikatan antara Cak Durasim dengan Gedung Nasional Indonesia di GNI, kelompok-kelompok nasionalis ketika itu, khususnya ini tetangga kita Rumah Sakit Dr. Sutomo yang punya PBI ya, gitu sih. Gitu, berarti emang ludruk ini udah cukup lama ya Mas, dan lebih yang aku dengerin tadi berarti emang dari 1930-an ini ludruk ini udah apa ya, udah ada pakemnya tadi tuh, kayak dari rimunya dan lain-lainnya itu udah cukup lama hingga saat ini udah dipakai gitu. Oke, selanjutnya ini bagaimana representasi ludruk dalam dua rupa. Sebagaimana yang diketahui adalah seni ludruk ini menjadikan laki-laki sebagai peran wanita gitu. Oleh karenanya, apakah ada pemaknaan tersendiri dari lakon dua rupa seorang laki-laki di dalam kesenian ludruk tersebut? Ya, ini topik sentral yang menarik, tapi jujur aja, secara pribadi saya belum mendalami secara spesifik topik tersebut ya, tapi saya membaca sedikit literatur yang sangat terbatas soal hal tersebut. Setahu saya memang ludruk banyak menggunakan peran laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Dan kalau tidak salah, ketika saya membaca salah satu artikel jurnal milik Peacock yang saya sebutkan tadi, ini kalau Peacock ini kayak nabinya dalam kajian ludruk bagi saya, karena dia banyak sekali lah memberikan riset soal ludruk dan pionir istilahnya. Kalau Peacock tuh ngomong bahwa sebenarnya peran waria ya, wanita pria ya, kalau istilahnya apa ya, ibaratnya kalau dalam bahasa ludruk kita sebut sebagai travesti. Ada istilah itu travesti, transvestits, dan travesti lah mungkin paling gampang menyebutnya. Itu berperan, laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Nah, Peacock itu sebenarnya dalam risetnya menemukan bahwa ludruk itu adalah satu ritus modernisasi. Ini kamu nanti masih tahu ada teori namanya rites of separation milik Van Gennep. Pernah dengar nggak? Belum dengar. Itu semester 2 udah baca kok Van Gennep. Nah itu milik Van Gennep itu dipakai GERD juga. Bedanya gini, GERD itu menggunakan rites of incorporation atau ritus penyatuan, teori milik Van Gennep itu untuk melihat bahwa masyarakat Jawa itu punya satu kohesi ya yang dilakukan dalam selamatan. Sedangkan Peacock berbeda. Peacock itu melihat bahwa ludruk itu punya satu rites of separation, ritus pemisahan. Artinya dalam pagelaran-pagelaran ludruk itu memiliki satu narasi yang membawa masyarakat itu menuju satu progres atau kemajuan. Nah, Peacock itu ngomong bahwa ada narasi soal intrakampung dan ekstra kampung. Intrakampung itu masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai perkampungan yang masih punya solidaritas, gotong royong. Sedangkan ekstra kampung itu nilai-nilai urban, perkotaan yang seperti individualistik, seperti itulah kata Peacock. Nah, dari rites of separation itu akhirnya Peacock menandai bahwa kesenian ludruk ini adalah salah satu ritus modernisasi, dan salah satu penghantar narasi utama tersebut adalah kelompok waria ini atau orang-orang yang berperan sebagai perempuan, sebagai satu apa ya ibarat. Jadi di lakon-lakon ludruk itu digambarkan, kalau bagi Peacock ya ini ya, kelompok travesti itu seperti berperan menjadi orang yang yang menjadi kontra dari narasi intrakampung.
atau nilai-nilai kampung. Jadi misalnya kelompok travesti ini menggunakan dagelan seperti wis bojo ona bojomu atau istrimu ya istilahnya, ambilin uangnya buat aku aja kayak gitu-gitu lah kurang lebihnya. Jadi ada proses of materialistik ya, ada keinginan untuk menguasai materialistik atau keuangan dan sebagainya. Jadi kalau bagi Peacock, travesti itu berperan menghantarkan apa ya, narasi ekstra kampung itu ke dalam pagelaran ludruk. Jadi sebenarnya peran travesti dalam pagelaran ludruk itu memiliki peran penting untuk membawa satu ritus modernisasi tadi atau narasi soal kehidupan modern, misalnya kekayaan, kemajuan, kehidupan yang lebih individual, yang lebih elit dan lain sebagainya. Dan kelompok waria itu memiliki peran di situ. Dan selanjutnya asumsi yang kedua, saya pernah ngobrol dengan beberapa seniman ludruk juga. Mungkin gini, jadi konsep ludruk itu sebenarnya kan konsepnya tobong. Mungkin nggak teman-teman belum tahu, tobong itu semacam satu istilahnya beda dengan sanggar ya. Kalau sanggar kalau apa ya, dia menetap dalam satu tempat ya. Tobong itu berpindah-pindah. Jadi modelnya tuh karena ludruk itu sebenarnya kan di periode awalnya sering digunakan untuk ini apa kayak selamatan. Jadi kayak dianggap lah istilahnya. Panggil ke desa-desa ketika petani misalnya habis panen. Jadi untuk merayakan itu dibikinkan pagelaran. Pernikahan juga bisa nggak sih? Pernikahan juga bisa. Jadi akhirnya kelompok ludruk ini bikin tobong atau tempat untuk menetap di situ untuk melakukan pagelaran misalnya selama seminggu. Jadi kalau mereka ngekos bisa lama banget di satu daerah dan itu istilahnya tobong. Dan ada orang yang pernah ngomong juga, ini menarik ya sebenarnya dan bisa dikaji secara dalam lagi bahwa sebenarnya karena konsep ludrukan tobong dan berpindah-pindah itu kenapa banyak pemerannya laki-laki karena dia pemain ludruk itu nyambi untuk bikin panggungnya, bikin tobongnya Butuh tenaga ya. lebih ekstra gitu. Cuman itu kan juga kalau kita ngomong dari Indonesia juga sangat bias gender dan sebagainya. Tapi mungkin periode itu belum punya kesadaran soal itu. Cuman overall kalau saya ya apa ya karena perpindahan tobong tadi akhirnya kenapa kok banyak karena di lapangan itu kan ada peran-peran perempuan tapi orang laki-laki semua jadi dipacai aja dipacai itu apa ya didandani di make upin diberi peran sebagai perempuan karena tadi karena waktu itu berpindah-pindah karena pakai tobong tadi akhirnya ya ada peran travesti itu yang muncul ada narasi seperti itu cuman saya belum menemukan risetnya yang lebih spesifik soal itu tapi itu fenomena yang menarik untuk dikaji sebenarnya ketika saya wawancara ada satu informan yang bilang gitu cuman itu kan harus diuji lagi ya kalau kita ngomong scientific research ya misalnya ya itu sih kurang lebihnya kalau saya melihat peran dua rupa dalam waria itu. Jadi, karena itu tadi yang pertama Peacock ngomong bahwa ada peran ritus modernisasi dalam peran travesti tadi dan yang kedua karena awalnya ludruk itu berpindah-pindah dan berbentuk tobong akhirnya peran perempuan itu dilakukan oleh laki-laki semua karena ya itu harus bikin panggung pindah-pindah tempat loading panggung semuanya mereka ngelakuin sendiri bahkan kayak naik truk gandalan semuanya bareng-bareng terus habis itu diturunkan semua propertinya nobong di situ seminggu misalnya karena itu juga. Tapi kalau sekarang nih mas, apakah pemain ludruk itu tetap sama kayak zaman yang tadi dijelaskan mas Nuki itu apa udah mulai apa ya udah ada pemeran wanitanya sendiri gitu? Setahu saya ya kalau untuk periode sekarang ada beberapa kelompok ludruk yang memang sudah menggunakan peran perempuannya karena mungkin ya biar ini ya biar lebih cocok dan sesuai ya tapi juga ada beberapa kelompok ludruk yang masih menggunakan travesti entah itu sebagai bahan yang lebih luwih maksudnya mungkin jadi ciri khas dagelannya mereka atau mungkin memang individunya memiliki orientasi dan pemilihan gender seperti itu makanya saya belum apa ya belum melihat secara spesifik alasannya kenapa kok masih ada kelompok ludruk yang menggunakan travesti cuman ya so-so lah maksudnya ada yang pakai ada yang enggak cuman ya berarti ada perubahan juga berarti sekarang banyak kelompok ludruk yang sudah mulai menggunakan peran perempuan secara langsung. Oke, ini yang selanjutnya apa peran penting ludruk ini dalam mempertahankan dan menghidupkan budaya lokal di Indonesia?
Wah, Yes. ini berat juga. Oh. Saya kira berpikir dulu apa ya peran dia banyak lah. Banyak. Maksudnya mungkin kalau teman-teman ini ya pernah membaca soal undang-undang pemajuan kebudayaan nomor 5 tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Itu kan diatur juga untuk melakukan revitalisasi, pendokumentasian, pengarsipan dari objek pemajuan kebudayaan. Dan banyak sekali diatur soal objek-objek itu ada berapa. Saya lupa spesifiknya, teman-teman bisa cek langsung aja di undang-undang itu karena kan gampang diakses juga ya sekarang ya. Dan ada banyak bentuknya kok kayak kesenian, lalu ada pengetahuan daerah, lalu ada bahasa, ada juga permainan tradisional, lalu ya cerita rakyat, folklore lah kita sebut, banyak sekali di situ. Kalau ditanya peran ludruk sebagai sarana untuk menjaga budaya lokal, karena ludruk itu juga berbasis pada lokus subkultur area, sudah pasti ludruk itu menjadi bagian penting untuk menghidupkan subkultur area sendiri. Karena saya juga baru baca ini ya, saya lupa juga nama penulisnya, tapi satu paper gitu, dia membahas soal kode switching and kode mixing. Jadi dia orang linguistik yang melihat soal bilingual dalam pagelaran ludruk. Bagi dia pagelaran ludruk itu sangat bilingual karena ada banyak bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun juga Jawa kasar, Jawa ngoko, Jawa Madya, dan sebagainya. Dan bahkan kalau mungkin di daerah Pasuruan kan ya, Iya. bahkan ada yang pakai bahasa Madura juga. Biasa aku lihat ludruk itu banyak Madura. Iya kan, ada satu lapan terkenal dari Madura, siapa ya? Coba coba. Masa lu? Udah lupa nih mas, udah libur panjang dari Alex itu. Ada satu lapan Madura seperti Sarip itu juga lupa namanya akhirnya kan kalau bilang lupa. Iya. Ada satu siapa ya namanya ya? Saya lupa juga akhirnya. Bukan Sarip, aduh, nantilah cari lah kalau nyala. Saya lupa. Nah, cuman jadi jurnal apa ya? Paper tersebut akhirnya saya melihat bahwa ya ternyata ludruk juga punya peran penting untuk menjaga bahasa Jawa itu juga karena digunakan dalam pagelaran tersebut. Yang pertama, secara aspek kebahasaan pun ludruk juga berkontribusi loh untuk apa ya, meruat kesadaran berbahasa masyarakat kita, bisa di subkultur area ataupun Madura ya, misalnya kelompok etnis Madura itu apa kultur ya biasanya perdebatan yang lain lah ya. Cuman intinya secara kebahasaan ludruk juga punya peran itu karena ternyata ada code switching and code mixing ya istilahnya, ada ribet banget pokoknya apa ya, kayak pergantian bahasa. Karena kalau di bahasa Jawa kita punya hierarki kebahasaan ya. Kalau misalnya aku ngomong sama Febri karena kita sepantaran atau setara, kita bisa pakai ngumpul di bahasa Jawa. Atau misalnya nggak pernah halus-halus banget lah ya, kecuali di orang tua kita harus pakai yang halus, kromo kayak gitu. Nah itu juga ternyata di ludruk juga digunakan kesadaran berbahasa itu. Artinya ludruk juga menyerap kultur lokalnya, apalagi juga ludruk kan bagian dari subkultur arek juga, meskipun notabene arek ditandai sebagai subkultur yang keras ya misalnya ya, itu juga masih belum terbuktikan juga. Makanya secara kebahasaan kita pakai ngumpul juga nggak ada masalah ya. Mungkin kalau teman-teman di Jogja atau di Jawa Tengah mungkin ada yang kasar ya kita ya. Cuma overall ya tadi secara kebahasaan kita punya kontribusi juga, ludruk lah khususnya. Itu ada satu bentuk meruat ya bahasa itu. Lalu folklore, cerita rakyat, kan banyak juga ya lakon-lakon ludruk yang merekam folklore daerahnya. Atau misalnya kelompok ludruk ini berkembangnya di Jombang ya, mereka akan merekam lakon-lakon atau fenomena yang ada di Jombang. Oh di Surabaya, lakon-lakon yang ada di Surabaya. Oh di Malang ya di Malang. Artinya ludruk itu juga akhirnya bisa menghantarkan folklore atau pengetahuan lokal kita soal cerita rakyat, pengetahuan lokal dan sebagainya melalui satu pertunjukan, seni pertunjukan. Dan itu kan lebih menyenangkan ketimbang kita harus mendengarkan kakek kita bercerita misalnya. Kita udah ngantuk mungkin ya kalau untuk mendengarkan kakek kita bercerita itu ya. Secara fokus di situ. Dan juga menarik lagi, saya juga lagi ngumpulin arsipan ludruk ya. Dan ternyata saya menemukan satu berita koran. Jadi ada satu, bukan koran ya, majalah di Suara Nirang tadi bercerita kalau di periode awal kesenian ludruk, Cak Durasim itu kebingungan untuk menyusun lakon-lakon ludruk karena bahan-bahannya sangat terbatas. Akhirnya
Cak Durasim ada satu berita yang mengatakan bahwa wah ternyata Cak Durasim ditolong oleh karya-karya sastra seperti terbitan dari Balai Pustaka dan juga cerita-cerita yang populer di masa itu. Dan di periode tersebut ternyata banyak cerita ini ya, 1001 malam, Iya, cerita iya. Arab seperti itu. Dan lalu saya juga menemukan bahwa ada satu postcard itu kartu pos ya, kartu pos yang bergambar Cak Durasim, lalu di belakangnya itu ada lapor-lapornya. Dan artinya ketika saya menemukan postcard tersebut bahwa oh ternyata Cak Durasim sudah pernah rekaman, karena itu di postcard itu menunjukkan ada piringan hitam ya istilahnya, atau gramafon atau film, saya kurang tahu pastinya karena kan beda ya antara film dan gramafon, dan periodenya pun juga berbeda. Nah dari situ lakonnya yaitu seperti lakon-lakon yang kita dengar dalam 1001 cerita Arab atau Timur Tengah, Timur Jawa dan sebagainya lah ya. Jadi seperti Bakar Bakir, Abu Nawas dan sebagainya. Cak Durasim pun juga akhirnya banyak menggunakan lakon-lakon seperti itu gitu. Dan artinya kesenian ludruk ini juga bisa apa ya, menyerap banyak kultur juga di dalamnya, bukan hanya Jawa aja. Iya kan. Nah dari situ kalau untuk budaya lokal artinya ya kesenian ludruk punya imbas yang besar. Dan mungkin yang terakhir ya dalam OPK atau yang kita sebut sebagai objek pemajuan kebudayaan, ludruk juga bagian dari kesenian tradisi juga kan harusnya, karena ya 1900 kurangi 2023 Iya. berapa itu, berapa 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 tahun ya, itu? berapa puluh tahun udahan ya. Itu kan juga menjadi seni tradisi kita juga ya, meskipun apa ya kalau dibandingkan dengan kesenian lain ada lah yang lebih tua di Indonesia, dan banyak pastinya kan. Indonesia juga banyak subkultur, banyak kultur, banyak kaya banget lah untuk kita ngomong fenomena antropologis atau fenomena kebudayaannya ya. Jadi dia punya sangat peran sangat signifikan ya untuk menjaga kebudayaan lokal, mulai dari bahasa, seni, apa pertunjukan itu sendiri, folklore, pengetahuan kan. Mungkin di periode tertentu ludruk menjadi sarana edukasi juga gitu loh, untuk mengedukasi penontonnya gitu loh. Karena banyak lakon-lakonnya pun juga memberikan mungkin ya istilahnya nilai-nilai moral, nilai-nilai kejawaan tertentu ya, entah Jawa Mataram atau Jawa Arab dan sebagainya. Karena misalnya dari temuan riset saya waktu skripsi, di masa Orde Baru ludruk digunakan sebagai sarana propaganda. Jadi kidungannya banyak menceritakan soal ini apa, KB, terus pendidikan berapa, 6 tahun ya SD minimal. Jadi banyak sarana untuk propaganda juga, artinya ya banyak perannya juga di situ. Banyak Ini sekali. udah seperti kuliah, kayak kuliah. Teman-teman juga pasti yang belum tahu tentang itu juga bakal jadi pakar itu juga kayak seperti ini setelah nonton ini. Oke, mas selanjutnya nih, bagaimana nih ludruk dalam mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur dan menjadi sarana ekspresi budaya mereka. Nah itu yang saya jelaskan tadi. Tadi ya. Secara kebahasaan ternyata tanpa kita sadari, Iya. kesenian itu juga menyungging kesadaran kebahasaan kita. Masa bukan kita ya, pernah kita nggak semuanya Jawa Iya. juga. Saya Jawa dan Jawa juga bukan Jawa Bukan yang Jawa juga, ya, bukan bukan Jawa yang murni juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu juga merekam kesadaran apa ya, kultural kita, kesadaran kultural kita, karena kesenian ini juga berkembang di tengah masyarakat. Saya juga pernah menulis satu artikel juga soal hibriditas kelompok ludruk, salah satu kelompok ludruk yaitu Luntas. Saya punya asumsi bahwa ya kelompok ludruk itu bukan seperti satu ornamen yang nggak bisa diberi pernak-pernik, karena apa ya, kesenian ludruk ini benar-benar satu entitas yang hidup di tengah masyarakat. Jadi dia akan berkembang dan mengikuti kondisi zamannya. Karena apa, misalnya dagelannya pun lah, Iya. bagian apa ya, dagelan itu bahasa Indonesia bagian komedinya, bagian bercandaannya, tapi ya komedinya sangat satir ya di periode tertentu. Satir artinya juga mengandung unsur kritik sosial gitu. Kenapa? Karena banyak orang menyebut ya ludruk itu penyambung lidah rakyat, kayak kata almarhum Cak Lupus dari RBW pernah bilang seperti itu juga, dan iya itu penyambung lidah rakyat. Nah kalau dalam merepresentasikan kesadaran masyarakat lokal dari dagelannya pun juga sudah disisipkan, kayak dalam satu artikel saya misalnya soal hibriditas kelompok ludruk Luntas,
dia juga menggunakan dagelan-dagelan yang sangat kekinian. Kayak misalnya di Lapor Apa saya lupa, waktu itu saya nonton ada salah satu tokohnya di penjara, terus tiba-tiba ada ini supir ojol nganterin makanan. Nah itu kan isu-isu kita banget ya, yang kita hidupi hari ini ya. Selain hierarki kebahasaan yang tadi saya sebutkan, juga ada komedi atau dagelan yang digunakan relevan dengan kondisi saat ini. Jadi itu sih, jadi sangat merepresentasikan sekali, dan itu juga tantangan juga sih untuk seniman ludruk juga supaya bisa tetap relevan. Kita mengubah dengan gaya dagelannya seperti itu, atau mungkin isi-isi kidungannya, itu ya pilihan dari senimannya ya. Cuman bagi saya pasti akan sangat merepresentasikan, karena ludruk itu ya entitas yang hidup di tengah masyarakat. Selalu apa ya, kayak ya selalu harus sesuai zamannya gitu. Lanjutnya nih Mas. Apa aja nih, apa aja tantangan yang dihadapi ludruk sekarang dalam menjaga eksistensinya? Kan saya singgung sedikit ya tadi. Iya. Kalau kita ngomong eksistensi, keberadaannya ya tentu saja wahana ya. Pasca pandemi ini, waktu pandemi mungkin dunia hiburan manapun lah ya, kita ngomong ludruk ya, industri seperti musik pun juga terhantam, apalagi minor seperti ludruk yang sangat kecil di Surabaya ya, pasti sangat terhantam tentunya. Apapun, pariwisata, hiburan dan sebagainya pasti terkena imbasnya ya, karena pembatasan sosial, habis itu ya penyebaran virus dan sebagainya, akhirnya harus mengambil kebijakan seperti itu. Tentu saja itu sangat terhantam. Tapi dari situ kita bisa belajar, ternyata banyak sarana yang bisa digunakan oleh seniman-seniman, misalnya ya media sosial, internet dan lain sebagainya. Salah satu inisiasi yang menarik itu kebetulan juga beberapa bulan lalu. Nah, teman-teman bisa nih cek di Instagramnya, ada satu project yang namanya Ruang Reka. Ruang Reka. Iya, Ruang Reka itu satu platform di mana menghadirkan satu pagelaran ludruk secara virtual. Jadi konsepnya sebenarnya ini ya, VR ya, Iya. ludruk VR. Jadi orang tuh bisa menonton pakai goggles ya, kacamata gitu, atau tanpa kacamata. Cuman diberikan sensasi seperti di Nonton panggung. langsung. Iya, cuman temennya kartun. Jadi kalau kan kartun gitu, temen saya kok kartun gitu. Kok saya jadi avatar gitu. Bedanya cuma itu aja, cuman pada tetap sama. Nah, itu ada sarana inisiasi yang seperti itu, artinya udah ada ruang yang bisa mewadahi kelompok-kelompok ludruk secara digital. Juga ada beberapa kanal YouTube misalnya yang mendokumentasikan pagelaran ludruk secara digital, seperti JDMM atau SMC Media Desitama dan sebagainya. Teman-teman bisa cek aja di YouTube. Kalau gitu ya kayak Abah Kartolo misalnya di Instagramnya, di YouTube-nya juga sering publikasi soal konten-konten soal ludruk, tentang hidungan atau apa dagelan dan sebagainya. Artinya dari pandemi pun juga meskipun kita terhantam dan babak belur ya, kelompok-kelompok banyak kelompok lah, tapi artinya seniman-seniman juga harus menjaga eksistensinya, meskipun harus ya agak berat, tapi ya gimana lagi gitu ya. Nah dari situ sih salah satu tantangan eksistensi dari ludruk ya ruang pagelaran tentunya. Belum lagi sewa ruang pagelaran di Surabaya cukup mahal ya, dan diatur di Perda juga. Kelompok ludruk sebagai kelompok yang mungkin bukan minor juga, tapi belum punya satu industri yang lebih settle atau lebih bisa sustain gitu ya, akhirnya sangat susah untuk mengakses ruang-ruang tersebut. Nah mungkin opsi-opsi digital seperti platform dari Ruang Reka, atau seperti Warna Budaya misalnya, yang mereka mendokumentasikan konten-konten mereka menggunakan ya sekedar handphone aja lah ya, seenggaknya bisa ditonton oleh orang banyak, itu pun juga sudah cukup memberikan satu fase istilahnya ya. Jadi bisa mempertahankan eksistensi kesenian ludruk itu sendiri. Mungkin terus selain problem ruang, ada problem regenerasi. Saya pernah ngobrol dengan mungkin Cak Robert ya masalah dari Luntas, bahwa kita juga ternyata perlu juga ya untuk meregenerasi penonton. Artinya penonton ludruk itu bukan lagi hanya orang-orang tua atau generasi yang pernah menikmati ludruk di sebelumnya, tapi ya generasi kita juga, Febri, saya, atau mungkin generasi di bawah kita juga gitu loh.
Nah, gimana ya caranya untuk meregenerasi itu juga problem lagi untuk menjaga eksistensi akhirnya itu apa? Konten dagelannya, durasi pagelarannya yang lebih disesuaikan dengan disesuaikan sama sekarang. penontonnya sekarang, dan digital pun juga harusnya menyesuaikan juga. Nggak mungkin nih kita nonton untuk 8 jam digital. Gitu ya. Meskipun ada yang mendokumentasikan, tapi ada satu bentuk yang dipangkas lah, karena digital kita nggak mungkin nonton HP yang harus 8 jam terus-terusan ya. Dan konten-konten komedinya, konten-konten satirnya, terus lalu ya apa ya, konten pagelarannya, bukan pakemnya, bukan strukturnya yang diubah, tapi kontennya mungkin bisa lebih disesuaikan, dan itu tantangan juga antara kontennya yang disesuaikan atau nggak gitu. Kelompok itu juga harus bergerak menjemput bola, misalnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, mengadakan pelatihan dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa kelompok ludruk. Ya, Luntas sudah melakukan, Warna Budaya juga sudah melakukan dengan SMP 55, seingat saya. Artinya problem eksistensinya dari banyak faktor, dan itu berlapis sekali sebenarnya problem itu. Dan hasil riset kita juga di Art Institute menemukan fenomena soal eksistensi ludruk ini juga sangat berlapis gitu. Kalau mungkin saya paparin semua di sini kan presentasi laporan akhirnya, dan panjang banget ya akhirnya. Jadi saya singkat seperti itu aja. Oke, lanjut nih. Oke. Upaya dan inovasi tadi udah dijalankan juga, untuk juga bisa dipaksa survive lah ya untuk pandemi tadi itu, jadi bisa memanfaatkan media sosial juga, memaksimalkan juga, dan upayanya juga buat generasi selanjutnya juga masuk ke sekolah-sekolah tadi itu tadi. Selanjutnya, bagaimana nih peran pemerintah dan lembaga budaya dalam mendukung dan mempromosikan ludruk sebagai warisan budaya Indonesia? Ini menarik ya, saya nggak tahu ini udah direalisasikan atau diinisiasi atau belum. Kebetulan hari Rabu, sekarang hari Jumat ya, tanggal 26 ya, kita syuting hari ini ya. Hari Rabu saya juga punya ya program seperti inilah, kita nongkrong ngobrol tapi di tempatnya Tombongnya Warna Budaya di Kelurahan Pagesangan. Kalau teman-teman tuh mau main atau mau latihan ludruk, bisa ke Warna Budaya Pagesangan. Itu jadi cek tuh di Instagramnya, langsung tuh ada Warna Budaya Pagesangan, langsung di DM aja. DM aja, mau main Cak. Mereka sangat welcome banget. Sangat welcome, sangat terbuka. Mungkin teman-teman mahasiswa, mahasiswi, teman-teman sekolah atau siapapun lah yang nonton ya, bisa langsung cek aja Instagramnya Warna Budaya. Nah, jadi waktu itu saya lagi program di situ ya, kayak gini lah ya, kita ngobrol lah intinya. Di situ ada LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagesangan, ada Pak Bambang, juragannya Warna Budaya gitu ya. Terus ada juga Pak Cucu, dia DPRD Komisi D. Dan dia bercerita kalau bahwa di Surabaya melalui disebut Porapar ya, istilah di Surabaya ya, itu mereka sedang ingin menginisiasi satu integrasi jadwal pagelaran ludruk dengan hotel-hotel kepada wisatawan. Pak Cucu cerita kalau misalnya nanti di hotel-hotel untuk wisatawan akan diberikan suguhan, ini ada selamatan tanggal segini jam segini, ada pagelaran ludruk di sini tanggal segini jam segini. Artinya wisatawan tuh well informed akhirnya gitu. Nah, memang bagi saya sendiri hal tersebut sangat perlu diinisiasi segera, karena itu juga akan berimbas kepada ekosistem kesenian ludruk. Pemerintah kan tentu saja punya kuasa, punya power ya untuk melakukan intervensi terhadap hotel, dan juga setahu saya di Surabaya khususnya itu ada namanya NIK, nomor induk kebudayaan. Dan itu tentu saja untuk melakukan hal tersebut sangat bisa diinisiasi. Betapapun dalam teknis pasti saya pikir bisa dilakukan juga, bisa diatasi juga dengan resources atau sumber daya sebesar Pemkot ya. Dan setahu saya ada satu wacana seperti itu. Dan itu sangat menarik sebenarnya. Akhirnya ketika wisatawan asing, mancanegara dari luar negeri misalnya datang ke sini, atau wisatawan domestik lokal datang, mereka nginep di hotel kita, ditawarkan oleh hotelnya ada pagelaran dan opsi seperti ini ya, selamatan, ada pagelaran ini dan sebagainya. Artinya mereka inform dan bisa punya opsi, dan akhirnya kelompok mungkin ya bisa lebih hidup lagi karena penontonnya beragam lagi, bukan masyarakat sekitar bukan aja. masyarakat sekitar aja akhirnya gitu ya. Itu setahu saya ada peran-peran seperti itu yang dilakukan.
Itu sih mungkin yang menarik dan saya belum tahu ya pastinya pasti direalisasikan atau belum gitu. Berarti emang pemerintah ini dan lembaga yang di Surabaya ini nggak tutup telinga ya akan apa ya inovasi atau dari kelompok ludruk sendiri buat melakukan pagelaran. Sangat tidak. Kita kayak dari sendiri ya, kita Iya. juga berdialog dengan Pemkot pun juga sangat enak sebenarnya, sangat terbuka karena kita juga sempat juga kan bisa bilang audiensi soal bersama di Parapar, lalu dengan DPRD sangat terbuka. Artinya Pemkot di Surabaya ya sangat ramah lah terhadap kerja-kerja kebudayaan seperti ini. Dan mendukung. Sangat mendukung tentunya. Ini Mas yang terakhir nih, apa nih harapannya Mas Nugi untuk apa ya bahasanya masa depan ludruk lah ya istilahnya. Aduh. Dan bagaimana kita dapat terus melestarikan ludruk itu sendiri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau saya tentu saja ya, mungkin harapannya atau imajinasi saya soal kesenian ludruk ke depannya terbatas sebagai ya, saya seorang peneliti. Saya bukan seniman, bukan praktisi, bukan pemain ludruk juga. Saya cuma mengamati dan menonton lah, dan menulis lah, bisa menerbitkan. Tentu saja bayangan saya kepingin nantinya kayak, ya ludruk bisa menjadi satu bagian heritage kita. Kita juga di RN Institute waktu itu punya wacana untuk segera menyiapkan pendaftaran ludruk ke UNESCO sebagai intangible cultural heritage, warisan dunia tak benda, karena ada benda dan tak benda, dan tak benda salah satunya seni pertunjukan seperti ini. Dan kita juga ingin menyiapkan itu, sedang menyiapkan itu lah, dan bahannya banyak banget ya, kita pusing akhirnya kayak harus mulai dari mana ini ya, timnya gimana ini. Titiknya kemana ya? Iya, itu yang saya pusing. Tapi ada satu wacana untuk menyiapkan itu tentunya. Jadi harapan saya sebagai peneliti tentunya dan kontribusi lah sebenarnya namanya. Saya pikir sebagai peneliti kita nggak bisa ya seperti mengeksploitasi apa ya komunitas penelitian saya yang hanya saya wawancarai, saya publikasi saja, saya tulis, saya mendapatkan imbasnya sebagai autor atau penulis, lalu saya nggak punya imbas lagi kepada mereka. Nah, saya pikir kalau saya bisa dan masih punya energi, Ya. memang, tapi harus mampu lah, ya. Harus Bisa mampu, juga. bisa. Ya, sebenarnya saya bisa berkontribusi sebagai peneliti ya, saya kepinginnya ya untuk mendaftarkan ludruk sebagai warisan tak benda, karena dengan begitu tentu saja itu akan berimbas juga secara eksistensi juga kan, akhirnya kan menjadi satu wacana nasional ataupun internasional akhirnya. Dan itu sangat punya peran yang sangat signifikan juga kalau kita misalnya untuk sudah diinventariskan sebagai ICH, istilahnya ICH international, warisan budaya tak benda, international intangible cultural heritage, ya. Warisan tak benda tentu saja itu kan akan menjadi satu wacana nasional juga internasional. Dan aku pikir dengan begitu kesenian itu juga bisa mendapatkan satu panggung yang baru, the next levelnya gitu loh dari situ. Tapi tentu saja saya tetap berkontribusi di domain saya, di wilayah saya, di bidang saya sebagai peneliti seperti itu. Itu sih bayangannya untuk ke depan mungkin kepingin harus. Karena di Indonesia untuk warisan tak benda itu di yang udah terdaftar di UNESCO itu hanya wayang. Wayang, batik, jamu baru-baru ini, jamu, gamelan udah. Gamelan udah. Gamelan udah. Banyak kok sebenarnya. Saya waktu ngecek itu, ludruk belum. Ludruknya belum. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita dokumentasikan. Kalau di Indonesia ya, Iya. banyak banget. Cuman ya mungkin sourcesnya terbatas untuk memenuhi syarat administratif. Banyak banget soalnya. Gitu. Oke. Dan ini Mas Bro, bagaimana kita dapat terus melestarikannya sebagai bagian yang ludruk ini tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Oh, ini revitalisasi ya berarti untuk kita supaya bisa tetap bukan menghidupkan, ya sudah hidup, kalau menghidupkan kan sudah mati lalu kita hidupkan lagi. Kembali. Nah, sekarang kan kelompok itu sedang menghidupi kesenian yang mereka. Ya, seperti saya jelaskan tadi, salah satunya ya terlibat aja dalam kemampuan ataupun ketertarikan teman-teman masing-masing. Misalnya teman-teman anak teater suka pagelaran, cobalah bermain ludruk misalnya. Iya kan, cobalah bermain ludruk. Banyak kok sekarang kelompok ludruk yang terbuka,
kalian mau ikut latihan, mau ikut manggung, dari latihan itu ikut manggung itu juga bisa gitu loh. Dan banyak kok sekarang yang bisa ikut-ikut seperti itu dan terbuka banget kok, penonton sangat welcome banget kok. Kayak warna budaya ya, karena warna budaya terus karena saya sering main ke sana ya, deket dengan rumah saya juga. Itu juga deket sama teman-teman di Ubara, di UPIM, dan mereka sempat main terus bersama mereka. Jadi kayak ya ikut aja berkontribusi untuk terlibat, atau mungkin seenggaknya nonton lah gitu loh. Kalau kalian pengen lebih lagi ya ikut saya untuk menulis ikut saya untuk menulis kesenian ludruk beriset. Join art institut aja gitu. Boleh. Iya. Mau yang Dari nonton itu ribet ya. Iya, santai. gitu. Itu lumayan santai. Dan juga ini enjoy banget. Sangat enjoy. Iya, makanya kayak hal yang berat kita bikin ringan aja lah ya, gak usah pusing-pusing lah. Ya itu sih, mungkin paling minim kalian dateng lah, nonton lah. Bahkan di dekat sini kan sudah ada yang sangat dekat. Iya. Luntas misalnya ada di ini apa, pasar rakyat, pasar budaya rakyat di daerah Karangmenjangan sini. Iya, dekat banget. Jadi kan mungkin dan itu enak loh, ada tempat nongkrongnya loh, ada warungnya, jual makan. Banyak banget di situ. Ya, misalnya teman-teman habis kuliah misalnya lapar bisa makan di situ, ketemu Cak Robert, ngobrol aja langsung, nggak apa-apa, bilang aja Cak saya pengen tahu soal ludruk, ngobrol-ngobrol aja sambil ngopi misalnya, pasti terbuka kok, asalkan ya kalian ya mau aja untuk kesana. Dan deket banget sebenarnya, itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, dan itu sekarang accessible gitu. Atau mungkin ya teman-teman sekarang kita nyebut apa? Gen M, generasi mager misalnya. Iya. Iya, Gen M ya, generasi mager misalnya, suka rebahan, tiduran deh. Udah banyak loh didokumentasikan, didigitalisasi juga. Iya, bukan YouTube modul Udah Pak. banyak, iya, atau lihat-lihat di Instagram, di medsos juga udah banyak. Sekarang aksesnya udah gampang banget kok. Jadi ya keterlibatan kalian ya sangat dibutuhkan juga ya di ekosistem kesenian ludruk, entah sebagai penonton, sebagai pemain, sebagai peneliti, dan lain sebagainya tentunya. Ada banyak cara gitu kan ya. Mungkin salah satunya itu ya. Lebih melek aja sih mas. Kan tadi udah disebutkan juga di Instagram juga mereka aktif juga ya. Sangat aktif. Info-info pagelaran tuh banyak banget di situ. Jadi Banyak. kalian tinggal datang aja. Gitu. Cek aja untuk para Gen M tadi. Nah, Buka medsos saja udah ketemu jadwalnya. biar lebih melek aja sih teman-teman ini Hmm. soal budaya lokal gitu. Karena udah gampang banget lah aksesnya lah, nggak susah dulu ya. Karena saya masih ketika riset awal-awal 2019 untuk mencari informasi ludruk susah banget. Aku harus ke THR dulu sebelum ditutup ya waktu itu ya. Jadi nongkrong aja tiap hari di sana untuk tahu jadwalnya. Mungkin luntas saya bisa akses di internet jadwalnya. Tapi kan belum banyak ya waktu itu, karena ya kerjaan di awal masih jarang yang apa nge-share publikasinya di medsos atau internet. Sekarang udah banyak banget lah, dan keterlibatan kalian masih bisa di banyak hal lah ini. Nah teman-teman gimana nih hasil dari kuliah umum kita hari ini? Pasti banyak banget ya. Jadi yang dapat aku apa ya simpulkan dari topik ludruk ini, sebenarnya ludruk ini udah lama banget dari tahun 1910 tadi ya mas. 1900 ya abad 20 Iya, awal 20 hingga pertengahan dan sekarang. Sampai sekarang kan masih ada karena emang udah termasuk tradisi itu tadi ya. Jadi teman-teman mengingat kita ini warga Indonesia yang kaya akan kebudayaan ya, budaya lokal Indonesia, terkhususnya Surabaya yang banyak banget komunitas ludruk yang ada di Surabaya. Kalian nggak bakal apa ya, kalau bosan ke mall, bosan main ke kampus, Iya. boleh tuh. Itu Boleh. juga ya kontribusi sebagai generasi milenial mager ya, Mager. bukan milenial ya. Si M mager. Itu ya itu juga mendukung mereka dan eksistensi mereka ini tetap apa ya, tetap survive gitu di era saat ini. Jadi kita udah di penghujung podcast ini ya. Obrolannya cukup itu saja, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selama aku di sini host, izin undur diri dan aku ucapkan terima kasih banyak buat Mas Nugi. Aku bakal cantumin Instagram Mas Nugi, boleh kalian kepoin ya. Jangan. Boleh follow. Aku jadi seleb tadi ya. Instagram saya private.
Iya mas, sosmed. Iya dah. Udah nggak ada mas. Ya ampun. Gitu ya teman-teman. Nanti aku cantumin link Instagramnya Aren Situt, Mas Nugi. Di situ kalian boleh cek, mau tanya apapun mengenai seputar ludruk kalian bisa langsung hubungi Mas Nugi. Kayak gitu. Boleh. Terima kasih teman-teman. See you next video. Bye bye. Bye.